Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Namaku Adi Sitohang. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Istriku Wati adalah wanita yang sederhana. Dia tidak cantik dan sebenarnya aku juga tidak begitu menyukainya. Hubungan kami dimulai dengan sebuah kejadian tak terduga. Wati hamil. Kehamilan itu memaksa kami untuk menikah. Dengan berat hati aku mengeluarkan banyak uang untuk mas kawin dan menikahinya. Sebuah keputusan yang pada awalnya lebih didorong oleh tanggung jawab daripada rasa cinta. Setelah menikah, Wati pindah ke rumahku. Dia dikenal sebagai wanita yang rajin dan tidak takut bekerja keras, bahkan dalam pekerjaan yang berat atau kotor. Semua orang di sekitar kami memuji keputusanku menikah dengan wanita yang dianggap bijaksana ini. Tetapi hanya aku yang mengetahuinya, betapapun bijaksananya dia, aku tidak bisa memaafkan apa yang terjadi di belakangku. Wati mengandung selama 9 bulan dan akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Aku mengharapkan dukungan dari ibuku, tapi harapanku sirna saat dia kecewa karena cucunya perempuan. Awalnya ibuku berencana merawat Wati selama masa nifas, tetapi tiba-tiba dia berubah pikiran dan menolak untuk datang. Dia mengatakan bahwa dia hanya akan datang setelah Wati melahirkan anak laki-laki. Aku merasa terjebak dalam dilema. Sebagai seorang pria dewasa, aku harus mengambil tanggung jawab untuk merawat Wati dan bayi kami selama masa nifas. Setiap hari aku bangun pagi-pagi sekali. Aku pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, memotong sayuran, memasak sup ayam, memandikan anakku, mengganti popok dan mencuci pakaian. Aku bekerja keras untuk memastikan Wati dan anak kami mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Wati melihat betapa besar perhatian dan usahaku, sering memuji dan mengatakan betapa berartinya aku baginya. Dia bahkan menyebutku sebagai pria terbaik di dunia. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah menikah denganku. Namun ada ketidaknyamanan yang terus menggangguku. Kami memilih untuk tidak berhubungan seksual selama 10 bulan setelah kelahiran anak kami, karena aku takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun pada suatu malam, Wati mengajak berhubungan sebagai ungkapan terima kasih atas perhatian dan kasih sayangku. Aku sangat senang dan memeluknya. Namun saat aku menyentuh perutnya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ketika aku memeriksa lebih lanjut, aku menemukan bekas luka memanjang di perutnya. Aku sangat bingung dan langsung bertanya kepadanya tentang bekas luka tersebut. Bukankah dia melahirkan secara normal? Kenapa ada bekas luka yang terlihat jelas? Wati akhirnya menangis dan mengaku bahwa saat melahirkan dia mengalami kontraksi yang sangat menyakitkan. Dia tidak tahan dengan rasa sakit tersebut dan meminta dokter untuk melakukan sterilisasi. Dia mencoba menghiburku dengan mengatakan bahwa satu anak perempuan sudah cukup untuk kami. Mendengar pengakuan itu, kemarahan dan kekecewaan mulai menguasai diriku. Aku merasa dikhianati. Jika bukan karena kehamilan yang tidak terduga, aku tidak akan pernah menikahi Wati. Sekarang dia melakukan sterilisasi tanpa memberitahuku terlebih dahulu dan tanpa mempertimbangkan keinginanku untuk memiliki anak laki-laki. Tanpa anak laki-laki, siapa yang akan menjadi penerus margaku? Aku sangat yakin bahwa jika ibuku tahu tentang ini, dia akan sangat marah. Aku sangat marah dan tidak dapat menahan emosiku.
Dalam ledakan kemarahan aku menampar Wati. Aku tidak menyangka bahwa Wati yang selama ini terlihat lemah lembut ternyata bisa begitu egois. Karena rasa sakitnya dia memutuskan untuk melakukan sterilisasi dan aku tidak bisa menerimanya. Dalam keadaan marah aku memutuskan untuk mengusir Wati dan anak perempuanku. Mereka kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkan aku dengan perasaan campur aduk. Wati terus menelponku, memohon agar aku menjemputnya kembali. Namun aku tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan di belakangku. Setiap kali aku mendengar suaranya, aku merasa semakin marah dan kecewa. Aku merasa terjebak dalam keputusan yang sulit. Aku benar-benar ingin menceraikannya, tetapi pada saat yang sama aku juga merasa berat hati karena telah menghabiskan uang untuk menikahinya. Aku mulai berpikir untuk meminta kembali uang mas kawin dari ayah mertuaku, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Aku merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku bertanya-tanya apakah aku harus menceraikannya atau mencoba mencari jalan tengah. Apakah Wati benar-benar bersalah karena melakukan sterilisasi tanpa berdiskusi denganku? Apakah ada kemungkinan kami bisa memperbaiki hubungan kami? Aku duduk sendiri di rumah, merenungkan semua yang telah terjadi. Rasa sakit dan kekecewaan yang aku rasakan sangat mendalam. Aku merasa dikhianati oleh seseorang yang kuanggap sebagai bagian dari hidupku. Aku berdoa agar aku bisa menemukan jalan keluar dari situasi ini, agar aku bisa membuat keputusan yang tepat untuk masa depanku, Wati dan anak kami. Hari-hari berlalu dan keputusan yang harus aku buat semakin mendesak. Wati terus menelpon, suaranya penuh dengan keputusasaan dan rasa sakit. Aku merasa tertekan, berada di persimpangan antara kemarahan dan rasa tanggung jawab. Aku seringkali membayangkan wajah putri kecilku dan bertanya-tanya, bagaimana masa depannya akan berjalan jika aku tetap jauh dari mereka? Suatu malam aku merenungkan keputusan yang harus kuambil. Ibuku yang sebelumnya sangat kecewa mulai menunjukkan sedikit kepedulian terhadap cucunya. Dia bertanya tentang kabar Wati dan anak kami. Meskipun aku tahu dia belum benar-benar siap untuk menerima mereka sepenuhnya. Aku merasa berat untuk memberitahu ibuku tentang apa yang terjadi, tetapi aku juga tahu dia memiliki hak untuk tahu. Sementara itu, Wati masih terus mengirimkan pesan-pesan penuh harapan. Dia menceritakan betapa sulitnya hidup di rumah orang tuanya tanpa adanya dukungan finansial dariku. Dia juga menceritakan bagaimana ibunya terus-menerus mengkritiknya dan menekan untuk mengembalikan uang mas kawin. Aku bisa merasakan betapa hancurnya hatinya, dan sejujurnya aku juga merasa sedikit bersalah. Akhirnya aku memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Aku tahu ini bukan keputusan mudah, tetapi aku merasa perlu melihat Wati dan anak kami secara langsung. Ketika aku sampai di rumah orang tuanya, suasana menjadi tegang. Wati tampak lelah dan tertekan, tetapi dia berusaha terlihat kuat di hadapanku. Anakku yang baru berusia beberapa bulan terlihat sehat, tetapi dia tampak sangat bergantung pada ibunya. Kami berbicara berdua di kamar tidur. Wati mencoba menjelaskan keputusannya untuk melakukan sterilisasi. Dia mengatakan betapa tidak tertahankannya rasa sakit yang dia alami saat melahirkan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bang. Aku pun melakukan itu demi anak kita, ujarnya dengan suara gemetar. Aku tahu betapa beratnya pengalaman melahirkan, tetapi di sisi lain aku merasa dikhianati. Aku merasa sulit untuk mengerti mengapa dia tidak berdiskusi denganku sebelum mengambil keputusan sebesar itu. Aku menatap wajah Wati, melihat air mata yang mengalir di pipinya, dan aku mulai merasakan kepedihan yang lebih dalam. Kembali ke rumah, aku mencoba untuk menenangkan pikiranku. Aku berbicara dengan ibuku dan meskipun dia masih kecewa, dia mulai memahami betapa rumitnya situasi ini.
Dia memberikan nasihat yang bijaksana, mengatakan bahwa kadang-kadang keputusan yang impulsif bisa memperburuk keadaan dan penting untuk mempertimbangkan perasaan semua pihak sebelum membuat keputusan akhir. Aku merasa terjebak antara kemarahan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Aku tahu aku tidak bisa hidup terus-menerus dalam kebencian dan kemarahan. Aku memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Wati dan mencoba mencari solusi yang mungkin bisa menguntungkan semua pihak. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami dan membangun kembali kepercayaan yang rusak. Aku menghubungi Wati dan mengajaknya berbicara tentang kemungkinan untuk mencari jalan tengah. Kami memutuskan untuk menemui seorang mediator pernikahan. Pertemuan dengan mediator memberikan perspektif baru dan membantu kami memahami perasaan masing-masing. Wati mengakui bahwa keputusannya untuk melakukan sterilisasi memang sangat impulsif, tetapi dia merasa tidak ada cara lain untuk menghadapi rasa sakitnya. Kami pun sepakat untuk memberi diri kami waktu untuk merenung dan mencoba membangun kembali hubungan kami. Wati berjanji akan berbicara lebih terbuka mengenai keputusannya di masa depan, dan aku berkomitmen untuk mendukungnya lebih baik lagi. Walaupun tidak ada jaminan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik, kami berusaha untuk melihat masa depan dengan harapan dan tekad baru. Aku juga memutuskan untuk tidak meminta kembali uang mas kawin dari ayah mertuaku. Aku merasa bahwa meminta uang ini kembali hanya akan memperburuk keadaan. Aku ingin fokus pada membangun kembali kepercayaan dan hubungan kami, meskipun itu tidak akan mudah. Hari-hari berikutnya kami bekerja keras untuk memperbaiki hubungan kami dan memberikan yang terbaik untuk anak kami. Aku tahu bahwa perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan, tetapi aku percaya bahwa dengan usaha dan komitmen kami bisa menemukan jalan untuk menuju kebahagiaan dan kedamaian. Aku berharap suatu hari nanti kami bisa melihat kembali masa-masa sulit ini sebagai bagian dari perjalanan kami yang membentuk kami menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Waktu berlalu dan meskipun perjalanan kami penuh tantangan, ada sedikit kemajuan. Wati dan aku mulai memperbaiki komunikasi kami. Meskipun tidak semua masalah terselesaikan dengan cepat, kami belajar untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Setiap hari aku berusaha untuk menjadi lebih sabar dan mengerti, sementara Wati berusaha menunjukkan rasa terima kasihnya dengan lebih banyak tindakan daripada kata-kata. Hubungan kami perlahan-lahan membaik. Kami mulai merayakan momen-momen kecil yang terjadi, seperti ulang tahun anak kami. Ini menjadi sumber kebahagiaan dan pengingat bahwa meskipun banyak kesulitan yang menghadang, kami masih memiliki satu sama lain dan keluarga kecil ini. Ibuku yang awalnya sangat kecewa akhirnya mulai menerima menantu dan cucunya. Perlahan-lahan dia mulai mengunjungi kami dan membantu merawat anak kami, memberikan dukungan yang sangat kami butuhkan. Melihat perubahan dalam hubungan ini, aku merasa sedikit lebih tenang. Mungkin tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang telah berlalu atau menghapus rasa sakit yang pernah ada. Tetapi kami bisa membangun sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dimiliki. Aku dan Wati akhirnya sepakat untuk tidak terlalu fokus pada kekurangan masing-masing dan lebih banyak merayakan hal-hal baik dalam hidup. Kami memutuskan untuk menjadikan keluarga sebagai fokus utama, meskipun perjalanan kami menuju pemulihan penuh masih panjang. Di akhir hari, aku menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dan belajar dari pengalaman kita. Wati dengan segala kelebihan dan kekurangannya telah menjadi bagian penting dari hidupku. Kami berdua berusaha keras untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk kami sendiri tetapi juga untuk anak kami. Aku tahu bahwa keputusan untuk terus bersama bukanlah keputusan yang mudah atau sempurna. Tetapi itu adalah keputusan yang diambil dengan harapan dan keinginan untuk memperbaiki dan berkembang.
Meskipun ada banyak hal yang harus dihadapi, aku merasa sedikit lebih yakin bahwa kami bisa menghadapinya bersama. Dan dengan itu, aku merasa siap untuk melangkah ke depan, menghadapi hari-hari mendatang dengan harapan baru dan tekad untuk membuat yang terbaik dari apa yang kami miliki. Beberapa bulan kemudian, hubungan kami mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Wati dan aku berusaha untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi dan saling mendukung. Meski kami masih berjuang dengan berbagai tantangan, kami merasa ada kemajuan. Aku mulai melihat Wati bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai seseorang yang juga mengalami penderitaan dan kesulitan. Aku merasa lebih memahami perjuangannya dan lebih empati terhadap perasaannya. Suatu hari, Wati mengajakku untuk berbicara tentang masa depan kami. Dia mengungkapkan keinginannya untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi anak kami. Dia juga berbicara tentang keinginan untuk mengadopsi anak laki-laki di masa depan, meskipun proses adopsi itu memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Aku tergerak oleh tekadnya dan mulai merasa bahwa mungkin ada harapan untuk membangun keluarga yang bahagia meskipun kami tidak memiliki anak laki-laki biologis. Kami mulai merencanakan masa depan bersama dengan lebih serius. Kami memutuskan untuk mengatur keuangan kami dengan lebih baik dan mulai menabung untuk masa depan anak kami. Wati juga melanjutkan pekerjaannya dan berusaha untuk mendukung keluarga dengan sepenuh hati. Kami berdua menyadari bahwa hubungan kami memerlukan kerja keras dan komitmen, tetapi kami juga percaya bahwa kami bisa melewati tantangan bersama. Dalam beberapa kesempatan, aku mulai mengunjungi orang tua Wati dan memperbaiki hubungan dengan mereka. Aku berusaha untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku serius dalam usahaku untuk memperbaiki keadaan. Meskipun proses ini tidak mudah dan tidak instan, aku merasa ada kemajuan dalam hubungan kami dengan mereka. Mereka mulai melihat upayaku dan memberi dukungan yang lebih besar terhadap Wati dan anak kami. Di tengah segala perubahan ini, aku juga belajar untuk lebih menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak kami, menikmati setiap senyum dan tawa yang dia berikan. Aku merasa lebih terhubung dengan keluarga kami dan mulai memahami arti sebenarnya dari cinta dan tanggung jawab. Suatu malam, setelah makan malam bersama keluarga, aku duduk di teras rumah dan merenung tentang perjalanan kami. Meski masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, aku merasa bersyukur atas kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Wati dan aku telah melalui banyak hal bersama, dan meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, aku merasa optimis. Kami terus berusaha untuk memperbaiki komunikasi dan mendukung satu sama lain. Wati juga mulai berbicara lebih terbuka tentang keinginannya dan kekhawatirannya. Aku merasa bahwa dengan saling memahami dan bekerja sama, kami bisa menghadapi segala rintangan yang mungkin datang di masa depan. Di akhir hari, aku merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi masa depan bersama Wati dan anak kami. Kami tahu bahwa perjalanan kami tidak akan mudah, tetapi kami percaya bahwa dengan usaha dan cinta, kami bisa membangun kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Aku berharap bahwa suatu hari nanti kami bisa melihat kembali perjalanan kami ini dengan rasa bangga dan kepuasan, mengetahui bahwa kami telah berjuang keras untuk membangun keluarga yang penuh kasih. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.